Assalamualaikum, welcome back to Etimete channel. In this video, I'm going to continue our study about simple past tense. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai simple past tense. Tetapi fokus pada video ini untuk pembentukan kalimat verbal sentence di simple past tense. Tetapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe video ini untuk membantu perkembangan channel ini. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai penggunaan simple past tense. Artinya, kapan digunakan simple past tense itu dan untuk apa? Kita bisa review kembali, yaitu untuk menceritakan kejadian atau aktivitas kita di waktu yang telah lalu. Kemudian untuk pembentukan kalimat nominal sentence di simple past saya juga sudah jelaskan sebelumnya. Nah, karena itu di video ini kita akan melanjutkan dengan pembentukan kalimat kalimat verbal sentence dalam simple past tense. Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Jadi saya ulangi lagi, untuk English sentence struktur kalimatnya adalah subjek, verba, kemudian objek. Subjek baik itu auxiliary verb atau full verb ya. Yang kita bahas kali ini adalah verbal sentence yang posisi predikatnya itu merupakan kata kerja. Nah, kita bisa lihat di sini untuk pola pembentukan verbal sentence dalam simple past tense. Yang pertama, untuk kalimat positif ada subjek kemudian diikuti oleh verb 2. Untuk penggunaan verb 1, verb 2 atau verb 3 itu kalian hafalkan ya. Contoh verb 2, misalnya verba satunya adalah go. Go adalah pergi, verba 2-nya adalah when. Jadi itu yang harus kita hafalkan. Kemudian untuk negatif ada subjek kemudian did, kemudian not, kemudian tambah verba 1. Khusus untuk kalimat negatif, dia menggunakan did. Did itu adalah bentuk past dari do atau does di simple present tense. Kemudian di sini verbanya kembali ke verba yang pertama. Jadi kalau saya bilang I went to school yesterday, untuk kalimat positif, when adalah kata kerjanya verba 2 dari kata go. Kemudian kalau saya ingin mengatakan saya tidak pergi ke sekolah kemarin, so I say I did not go to school yesterday. Jadi kembali ke verba yang satu. Kemudian untuk kalimat interrogatif, did-nya disimpan di depan, ditaruh di depan, kemudian subjek, kemudian diikuti oleh verba 1. Jadi yang memakai verba 2 itu hanya pada kalimat positif ya. Untuk subjeknya tidak ada perbedaan, semua memakai verba 2 ya. I, you, they, we, ini untuk kalimat positif ya. Pakai verba 2, jadi tidak ada pembeda, tidak sama seperti di simple present yang mana orang ketiga tunggalnya itu untuk verbanya ditambah s atau es. Kemudian untuk kalimat negatif sama semua memakai did, not, kemudian verba 1, tidak ada perbedaan. Begitu pula dengan kalimat interrogatifnya ya. Sebenarnya untuk simple past tense ini gampang aja. Yang penting kalian tahu mana verba 2 dari kata kerja. Jadi tinggal kalian hafalkan aja. Kalau sudah hafal verba 2-nya, itu kalian sudah bisa mengaplikasikannya dalam kalimat simple past tense. Saya akan memberikan contoh kalimat verbal di dalam simple past tense. Yang pertama untuk kalimat yang menggunakan regular verb. Regular verb adalah kata kerja yang beraturan. Jadi di dalam bahasa Inggris itu ada dua jenis kata kerja. Yang pertama adalah regular verb, yaitu kata kerja yang beraturan. Kemudian yang kedua adalah irregular verb.
kata kerja yang tidak beraturan. Apa yang dimaksud dengan kata kerja beraturan? Yaitu kata kerja yang di akhir hurufnya itu ditambah ed. Contohnya work menjadi work. Ini adalah verba 2. Kemudian stay, tinggal. Nah, tinggal tambah ed aja di belakangnya, jadi stay. Kemudian clean menjadi cleaned, ya, verba 2. Kemudian arrive, tiba menjadi arrived, verba 2. Jadi gampang aja sebenarnya, karena saya sudah menjelaskan sebelumnya bahwa tenses itu perubahan kata kerja berdasarkan bentuk waktu. Jadi yang berubah itu fokusnya hanya di verbanya, kata kerjanya, baik itu auxiliary verbnya, baik itu kata kerja bantunya atau full verbnya, ya. Nah, kita lihat contoh di sini. Untuk kalimat positif, Terry worked yesterday. Jadi Terry bekerja kemarin. Jadi kita lihat di sini verbanya menggunakan verba 2. Kemudian untuk kalimat negatif, Terry did not work yesterday, or you can say Terry didn't work yesterday. Terry tidak bekerja kemarin. Jadi untuk kalimat negatif tambah did, kemudian not, kemudian kembali ke verba yang pertama. Untuk kalimat interrogatif, jadi did-nya ini ditaruh di depan. Jadi did Terry work yesterday? Untuk verba work-nya kembali ke verba yang pertama. Apakah Terry bekerja kemarin? Ya, seperti itu. Untuk kalimat interrogatif. Nah, kita lihat contoh lain. They arrive. Nah, kita lihat dulu subjeknya yang di sini, ya. Terry ini untuk pronounnya adalah she ya, she or he. Kemudian tidak ada perubahan, dia tetap menggunakan verba 2. Begitu pula dengan subjek yang they, ya, yang subjek jamak. Tetap menggunakan verba 2. Jadi they arrived at 7 o'clock yesterday morning. Jadi kemarin pagi mereka tiba jam 7. Untuk negatifnya tambah did not aja, kemudian kembali ke verba yang pertama. They did not arrive at 7 o'clock yesterday morning. Untuk kalimat interrogatifnya, tinggal did-nya disimpan di depan, kemudian arrive kembali ke verba pertama. Did they arrive at 7 o'clock yesterday morning? Gampang kan? Yang penting kalian hafalkan aja verba 1 dan verba 2, ya. Kalau untuk regular verb tidak ada masalah karena tinggal tambah ed aja di belakangnya. Sekarang kita lihat contoh dari irregular verb, kalimat verbal yang menggunakan irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan atau kata kerja yang tidak berakhiran ed. Contohnya untuk kata kerja yang tidak beraturan, contohnya adalah go, verba 2-nya adalah when. Buy, membeli, verba 2-nya adalah bought. Kemudian meet, bertemu, verba 2-nya adalah met. Kemudian eat, makan, verba 2-nya adalah ate, ya. Contoh kalimatnya kita bisa lihat di sini. Untuk kalimat positif, we went to town yesterday. Jadi kalau ada yang bilang we went to town yesterday, berarti kami pergi ke kota kemarin. Jadi jangan bingung-bingung, when apaan itu? Atau setahu kita, pergi kan go, kok pakai when? Ya begitu ya. Karena kata kerjanya sudah berubah. Yang kita katakan adalah kejadian yang kemarin. Kemudian untuk negatif, kita lihat di sini, we did not go to town yesterday. Atau we say we didn't go to town yesterday. Pakai did, ya, subjek, kemudian did, kemudian not, kembali ke verba yang pertama. Jadi jangan pakai lagi verba yang keduanya tadi, ya. Kemudian untuk kalimat interrogatif, ya, did duluan. Did we go to town yesterday?
Ya, did, kemudian verba, kembali ke verba 1. Jadi yang pakai verba 2 hanya kalimat positif ya. Contoh lain, contoh kata makan berarti I ate chicken yesterday. Kalau saya bertanya, what did you eat yesterday? Jadi saya jawab, I ate chicken yesterday. Saya kira gampang aja, yang penting kalian fokusnya di verbanya ya. Bagaimana ketika kita membentuk kalimat berupa kalimat pertanyaan yang menggunakan WH question ya? Kita lihat di sini contohnya. Jadi polanya adalah WH question-nya yang duluan ditempatkan, kemudian diikuti oleh did, kemudian dan seterusnya ya, sama seperti kalimat pertanyaan sebelumnya. Jadi contohnya, where did you buy this bag? Di mana kamu beli tas ini? Jadi kita lihat di sini kembali ke verba pertama ya. Yang kedua, what did you do last night? Jadi kalau kalian ingin bertanya kepada teman kalian apa yang dia lakukan tadi malam, you can say, what did you do last night? Ya, apa yang kamu lakukan tadi malam? Ya, kita lihat di sini kembali ke verba pertama. What-nya duluan, kemudian diikuti did, kemudian subjek, kemudian verba 1. Terakhir, when did she arrive? When did she arrive? Kapan dia tiba? Ya, kapan dia tiba? Arrive kembali ke verba yang pertama. Sekarang kita latihan ya. Yang pertama, Hasdir belajar bahasa Inggris minggu lalu. Ya, Hasdir, jadi subjeknya adalah Hasdir. Nah, verbanya adalah belajar. Bahasa Inggrisnya belajar adalah study. Ini adalah verba 1. Kemudian verba 2-nya adalah studied. So I put here, Hasdir studied English last week. Ya. Oke. Yang kedua, ibuku tidak tidur siang kemarin sore. Ibuku, my mother, tidak berarti bentuk negatif ya. Did not. Tidur siang bisa took a nap atau sleep aja ya. Sleep. Sleep ini adalah verba 1. Kemudian sleep verba 2 ya. Didn't sleep. Oh, karena dia adalah kalimat negatif, jadi kembali ke verba 1. My mother didn't sleep yesterday afternoon. Oke, gampang kan? Nah, selanjutnya, ini adalah kalimat interrogatif. Apakah dia menelponmu tadi malam? Apakah dia berarti did-nya di depan. Apakah dia itu bisa laki-laki atau perempuan? Saya taruh aja dia perempuan ya. Did she menelpon, telepon. Berarti call bentuk verba pertama, kemudian tambah ed kalau verba kedua. Tapi karena ini adalah kalimat interrogatif, maka kita memakai verba yang pertama. Did she call you last night? Did she call you last night? Gampang kan? Sebenarnya tenses itu tidak ada yang sulit, karena fokusnya hanya perubahan kata kerja berdasarkan bentuk waktunya ya. Kalau yang lainnya itu verbanya itu pun disesuaikan dengan subjeknya, yang lainnya itu tidak ada perubahan ya. Jadi sebenarnya gampang aja kalau kalian mau belajar, tidak ada yang sulit kalau kita mau belajar. Well, that's the way how we construct a verbal sentence in simple past tense. Jadi itu tadi bagaimana cara kita membentuk kalimat verbal di simple past tense, baik itu menggunakan regular verb ataupun irregular verb. Jika kalian masih bingung dengan penjelasan saya, kalian bisa mengirimkan komentar ataupun saran ataupun pertanyaan seputar penjelasan saya tadi di kolom komentar video ini.
Dan please like and subscribe this video, and don't forget to click the notification bell so you can get the notification if I upload new video. And the last, thanks for watching. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.